Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang terlihat tenang, jarang bicara, dan lebih memilih menyendiri, padahal hidupnya baik-baik saja? Bukan karena dia sombong, bukan juga karena tak punya teman. Ada alasan yang jarang dibahas, bahkan sering disalahpahami. Konon orang-orang seperti ini bukan sekadar suka sendiri, tapi sedang dijaga. Dan yang mengejutkan, kesendirian mereka justru menjadi kunci dari kekuatan yang tidak semua orang miliki. Alasan orang yang diyakini dijaga leluhur, suka menyendiri berakar dari kedalaman jiwanya yang tidak semua orang mampu pahami. Mereka bukan tipe yang membutuhkan keramaian untuk merasa hidup. Justru semakin ramai suasana, semakin sesak batin yang mereka rasakan. Ada lelah yang datang tanpa sebab yang jelas, bukan karena tubuh, melainkan karena hati yang terlalu peka. Emosi orang lain terasa seperti beban yang ikut dipanggul. Tawa yang terdengar kosong bisa menguras tenaga, dan kegelisahan di sekitar seolah menyusup ke dalam dada tanpa permisi. Kesendirian bukanlah pelarian, melainkan tempat kembali. Saat sendiri, napas terasa lebih lapang, pikiran perlahan jernih, dan hati menemukan ketenangannya lagi. Keheningan menjadi ruang aman di mana jiwa tidak perlu berpura-pura kuat. Di dalam diam itu, mereka merasa utuh, seolah dunia akhirnya memberi izin untuk berhenti sejenak. Sejak lama, banyak dari mereka merasa berbeda. Bukan karena ingin menonjol, tetapi karena jiwanya memang tidak cocok dengan keramaian yang kosong makna. Mereka lebih memilih diam daripada berbicara tanpa rasa, lebih memilih mendengar daripada ikut tertawa demi diterima. Tak jarang, sikap ini disalahartikan sebagai dingin atau sombong. Padahal sebenarnya mereka hanya sedang menjaga kedalaman hatinya agar tidak terkikis oleh hal-hal yang tidak sejalan dengan nurani. Ada kelelahan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kelelahan karena terlalu mudah merasa, terlalu dalam memahami, dan terlalu tulus memberi. Maka menyendiri menjadi cara paling jujur untuk bertahan. Bukan karena membenci dunia, tetapi karena mereka perlu merawat jiwanya sendiri. Dalam kesendirian itulah mereka mengisi ulang kekuatan, menenangkan luka yang tak terlihat, dan kembali berdiri dengan hati yang lebih kuat. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu termasuk orang yang suka menyendiri? Coba komen di bawah. Ada alasan lain yang jauh lebih sunyi tapi justru paling dalam. Banyak orang yang diyakini dijaga leluhur merasa seolah hidupnya selalu ditemani oleh sesuatu yang tak terlihat, bukan dalam bentuk rupa, melainkan rasa. Mereka sering terdiam bukan karena tak tahu harus bicara apa, melainkan karena hatinya sedang mendengar. Ada intuisi yang bekerja lebih keras dari kata-kata, ada firasat yang muncul tanpa diminta, dan ada getaran halus yang hanya bisa dirasakan saat dunia luar tidak terlalu bising. Ketika terlalu banyak bicara, perasaan itu memudar. Ketika terlalu ramai, suara batin mereka tenggelam, maka diam menjadi pilihan yang terasa alami. Dalam keheningan, mereka merasa lebih dekat dengan diri sendiri, lebih peka terhadap tanda-tanda kecil yang sering diabaikan orang lain. Kadang muncul perasaan tidak enak tanpa sebab, kadang muncul ketenangan tiba-tiba, dan kadang ada dorongan kuat untuk menjauh dari sesuatu tanpa tahu alasannya. Semua itu sulit dijelaskan, dan lebih sulit lagi diterjemahkan ke dalam obrolan biasa. Mereka belajar bahwa tidak semua hal perlu diucapkan. Ada hal-hal yang cukup disimpan di dalam hati, direnungkan, dan dirasakan. Bukan karena takut salah bicara, tapi karena mereka tahu apa yang mereka rasakan terlalu dalam untuk sekadar menjadi topik percakapan. Diam bagi mereka bukan kekosongan, melainkan ruang untuk memahami. Ruang untuk menyelaraskan hati dengan langkah hidupnya. Seringkali, orang mengira mereka pasif, tidak berpendapat, atau tidak peduli. Padahal di dalam dirinya ada percakapan panjang yang terus berlangsung. Ada pertimbangan yang matang sebelum melangkah, ada doa yang dipanjatkan tanpa suara, dan ada kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat. Maka menyendiri bukan tanda menjauh dari dunia, melainkan cara mereka tetap terhubung dengan hati, dengan makna, dan dengan jalan hidup yang mereka yakini sedang dijalani. Ada fase dalam hidup mereka ketika jarak dengan banyak orang terasa bukan kebetulan, melainkan seperti diarahkan. Lingkaran pertemanan perlahan mengecil, obrolan yang dulu terasa hangat kini terdengar hampa, dan kehadiran di tengah keramaian justru menimbulkan rasa asing.
Bukan karena mereka berubah menjadi sulit bergaul, tetapi karena hati mereka mulai menolak hal-hal yang tidak sejalan. Ada rasa tidak nyaman yang muncul tanpa alasan logis setiap kali berada di lingkungan tertentu, seolah ada peringatan halus yang meminta mereka untuk mundur. Seringkali, orang-orang yang terlalu ramai, terlalu berisik, atau terlalu penuh kepentingan justru membuat batin mereka terasa berat. Bukan karena merasa lebih baik, melainkan karena energi yang bertabrakan. Mereka pulang dari pertemuan dengan rasa lelah yang sulit dijelaskan, meski tidak melakukan apapun yang berat. Dari situlah mereka belajar bahwa tidak semua tempat aman untuk jiwa, dan tidak semua tawa membawa ketenangan. Pelan-pelan, hidup seperti menyaring sendiri siapa yang boleh bertahan dan siapa yang harus pergi. Ada yang menjauh tanpa konflik, ada yang hilang tanpa pamit. Awalnya menyakitkan karena mereka bukan tipe yang mudah melepas. Namun seiring waktu, mereka mulai memahami bahwa kehilangan itu bukan hukuman, melainkan perlindungan. Dengan menjauh dari lingkungan yang salah, hati mereka diselamatkan dari luka yang lebih dalam. Kesendirian yang muncul dari proses ini bukan kesepian yang mematikan, tetapi ruang sunyi yang menenangkan. Di sana, mereka tidak perlu berpura-pura, tidak perlu mengikuti arus, dan tidak perlu mengorbankan nurani demi diterima. Dunia mungkin melihat mereka sebagai pribadi yang semakin tertutup, padahal sebenarnya mereka sedang dijaga, dijauhkan dari hal-hal yang tidak ditakdirkan untuk menetap dalam hidupnya. Ada luka yang tidak pernah benar-benar mereka ceritakan, bukan karena ingin terlihat kuat, tetapi karena mereka tahu, tidak semua orang mampu memahami tanpa menghakimi. Orang-orang yang diyakini dijaga leluhur seringkali memiliki hati yang terlalu tulus di awal hidupnya. Mereka memberi tanpa perhitungan, percaya tanpa curiga, dan membuka diri tanpa pagar. Namun justru dari ketulusan itulah luka pertama lahir, diremehkan saat sedang serius, disalahpahami saat berniat baik, dan dikhianati ketika sedang paling percaya. Setiap luka itu tidak membuat mereka membenci manusia, tapi membuat mereka lebih berhati-hati. Ada perubahan halus yang terjadi di dalam diri. Mereka mulai memilih diam daripada menjelaskan, memilih mundur daripada memperjuangkan yang tak ingin bertahan. Bukan karena takut sakit lagi, melainkan karena mereka belajar bahwa menjaga hati jauh lebih penting daripada membuktikan apapun pada orang lain. Kesendirian kemudian menjadi bentuk perlindungan yang paling jujur. Saat sendiri, tidak ada ekspektasi yang harus dipenuhi, tidak ada peran yang harus dimainkan. Mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa waspada. Luka-luka lama yang tidak pernah diakui orang lain perlahan diberi ruang untuk bernapas. Air mata yang dulu tertahan akhirnya boleh jatuh tanpa harus menjelaskan alasannya. Yang mengejutkan, dari luka itulah keteguhan lahir. Mereka tidak menjadi keras, tetapi menjadi dalam, tidak menjadi dingin, tetapi menjadi tenang. Menyendiri bukan berarti terjebak di masa lalu, melainkan tanda bahwa mereka telah belajar satu hal penting. Tidak semua orang pantas masuk ke ruang terdalam hatinya. Dan keputusan untuk menjaga jarak itu bukan kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan yang lahir dari pengalaman yang tak ringan. Ada saatnya kesendirian tidak lagi terasa menyakitkan, justru menjadi tempat paling kuat bagi mereka. Ketika dunia terasa terlalu bising dan tuntutan datang dari segala arah, menyendiri menjadi ruang untuk kembali pulang ke diri sendiri. Di sanalah mereka menata ulang hati yang sempat goyah, menguatkan niat yang sempat ragu, dan menyembuhkan kelelahan yang tak terlihat oleh siapapun. Diam bukan lagi tanda luka, melainkan tanda bahwa jiwa mereka sedang bekerja. Dalam kesunyian itu, mereka menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh keramaian. Doa terasa lebih jujur, pikiran lebih tertata, dan perasaan lebih terkendali. Ada kekuatan yang tumbuh pelan-pelan, bukan dari pengakuan orang lain, tetapi dari penerimaan terhadap diri sendiri. Mereka tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa diri mereka, karena hati sudah tahu kemana harus melangkah. Banyak orang tidak menyadari bahwa justru di saat sendirian, mereka paling teguh. Saat tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan, dan tidak ada penilaian, mereka membangun fondasi batin yang kuat. Mereka belajar berdiri tanpa sandaran, tenang tanpa validasi, dan yakin tanpa dorongan dari luar. Kesendirian mengajarkan mereka untuk tidak mudah goyah oleh pujian maupun runtuh oleh hinaan.
Inilah alasan mengapa mereka terlihat tenang meski sering sendiri, bukan karena hidupnya kosong, tetapi karena hatinya penuh. Penuh kesadaran, penuh kekuatan, dan penuh pemahaman bahwa tidak semua perjalanan harus ditempuh bersama orang banyak. Ada jalan yang memang ditakdirkan untuk dilalui dalam diam, dan justru di sanalah mereka menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi, jika kamu atau seseorang yang kamu kenal lebih suka menyendiri, jangan buru-buru menilai. Bisa jadi itu bukan keterasingan, melainkan kesadaran. Bukan kesepian, tapi pemilihan. Dan bukan kelemahan, melainkan cara alam menjaga mereka tetap utuh.